Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengintegrasikan web kita dengan admin LTE. Jadi tampilannya itu bisa lebih manusiawi seperti itu. Oke, untuk video kali ini kita akan coba menampilkan semua data user yang kita punya ini ke dalam panel admin kita. Jadi kita akan coba di sini untuk layout option ini kita akan ganti menjadi setting misal, terus di sini top navigation ini kita ganti user, dan ini ya apa gitu deh. Terus ini widget ini kita ganti dashboard kayak gitu. Oke. Untuk gantinya kita pertama ke admin dulu yang menghandle tampilan awalnya. Di sini widget kita ganti dashboard kayak gini. Terus pada bagian ini kita buka layout option. Di sini kita coba ganti menjadi misal setting kayak gitu. Terus top navigation kita ganti user, user, user ini. Terus di sini misal apa ya? Lain-lain aja deh. Lain, lain kayak gini. Terus kita coba ganti ikonnya juga. Untuk ganti ikonnya kita buka font awesome, buka webnya, kita pilih icon. Di sini misal user, kita cari icon yang berhubungan dengan user. Nah, di sini ada user. Terus kita copy aja di sini. Seperti yang saya bilang, pasti selalu di setelah apa. Ini user, terus circle kita biarkan aja. Untuk setting mungkin kita ganti juga. Setting gitu misal, setting ada nggak ya? Setting. Setting kita pakai COGS ini. Cok. Bukan cok ya, tapi cok. Nah, kayak gini. Oke. Coba kita refresh. Nah, di sini salah dong. Bukan yang di I-nya, tapi di sini di kopinya ini. Cok. Oke, kita refresh. Kok user nggak muncul? Kenapa ya? User, user, user. Coba kita pakai yang satu ini. User, oke. Kita refresh. Oke, muncul udah. Terus di sini kita coba kita klik untuk bagian user, dia kan masih not found. Kenapa? Karena dia masih mengarah ke page ini, padahal ini kan nggak ada. Jadi kita harus membuat dulu controller untuk mengarahkan bahwa dia akan mengarah ke home sini. Jadi kita buat controller, kita buka bukan dibuka, kita buat terminal baru aja. Buat terminal, di dalam sini teman-teman ketikkan php artisan make controller seperti seperti sebelumnya, kayak kita membuat API gitu. Make controller, terus kita tidak perlu menaruh API di depan, tapi kita langsung aja kasih nama controllernya, karena nanti kita akan taruh ada di luar. Kalau sebelumnya kan karena memang kita mau spesifikasikan bahwa dia itu API, jadi kita buat di dalam API, ini kita taruh aja di luar. Kita kasih nama user controller kayak gini. Nah, ini ada yang mau saya tunjukkan. Ini kita coba buat controllernya itu controller satu. Kalau kita hanya ketikkan controller seperti ini, kita buat create, maka dia akan langsung otomatis kebuatkan di sini. Di sini dia kosong, tidak ada apa-apa. Yang artinya kita akan membuat fungsinya satu-satu. Tapi kalau misal di sini kita ulangi, terus di belakangnya kita tambahkan strip the strip resource kayak ini.
terus kita enter, boom, maka ini akan ke create satu tapi di dalamnya sudah ada fungsi-fungsi tambahan. Nah, fungsi-fungsi tambahan ini apa? Di sini kalau kita lihat pada bagian home, di sini kan ada indeks, hanya indeks aja sih. Kalau kita lihat pada bagian login, di sini ada enggak ada apa-apa. Ya, ini kan ada create, tapi kayaknya enggak menunjukkan apa yang ingin saya tunjukkan. Jadi intinya gini, untuk indeks di sini dia akan menampilkan tampilan utama. Biasanya kan indeks kan gitu. Indeks untuk mengindeks tampilan utamanya. Create di sini akan nanti berfungsi untuk menghandle untuk nge-create new resource. Artinya kita nge-create data baru, dan di sini source ya hampir sama aja sih. Tapi kurang tahu sih bedanya antara source sama create. Di sini juga ada specific resource, artinya kita akan menampilkan resource tersebut. Artinya kalau misal ada user kita pengen detailnya, nah nanti akan dihandle di saus di sini. Ini untuk edit, update, ada destroy untuk delete kayak gitu. Jadi hanya dengan menambahkan satu baris resource di belakangnya, nanti otomatis dia akan meng-create function-function lain yang nanti kita butuhkan. Di sini untuk user satu kita hapus saja. Kita akan menggunakan resource yang sudah ada. Setelah itu, di sini akan saya tunjukkan pada bagian root web. Nah, di sini kan kita tetap harus buat seperti ini. Seperti pada bagian API, ketika kita mau manggil suatu controller, kita harus membuat rootnya. Nah, di sini pada bagian web ini akan menghandle untuk bagian webnya. Kalau API nanti ya handle untuk bagian API. Kalau kita di sini kita ketik misal PHP artisan kalau nggak salah route list ini, maka dia akan memunculkan list apa aja yang list route apa aja yang kita punya. Kemarin kan kita punya route API login, di sini ada route home, ada login, logout, password dan lain-lain. Di sini akan saya tunjukkan powerfulnya Laravel. Ini kita copy aja. Di sini kita ganti untuk getnya menjadi resource. Kalau nggak salah tulisannya kayak gini, resource. Terus untuk home-nya kita ganti user, karena kan kita akan gunakan ini untuk menghandle user. Ini home. Sedangkan tadi yang kita buat adalah untuk menghandle user. Jadi ya terserah sih mau dikasih nama apa, tapi ya sebaiknya kita spesifikasikan karena kita mau memanggil controller user. Jadi di sini kita panggil aja user kayak gitu. Nanti kalau misal ada produk ya slash produk, bahwa kita akan memanggil resource produk kayak gitu. Terus home controllernya setelah itu home controller ini kita akan spesifikasikan bahwa kita akan memanggil controller user. Terus kita tidak perlu menambahkan function di belakang. Ini kan add index, ini kan bahwa kita mau manggil function index, tapi di sini kita tidak perlu karena dia akan dihandle semuanya oleh resource ini yang berhubungan dengan resource yang kita buat tadi, controller slash resource tadi kayak gitu. Jadi ini cukup seperti ini, terus kita save. Oke, terus kita coba panggil ulang resource-nya. Kita panggil ulang route list ini untuk melihat route apa aja sih yang kita punya. Nah, kalau sebelumnya kita cuma berhenti di register, nah di sini kita akan disuguhkan route lain atau rute-rute lain. Di sini kalau kita cuma manggil user, kita get, maka dia akan otomatis memanggil user index. Kalau metodenya kita ganti post, dia akan memanggil metode sort. Kalau kita panggil get atau create, dia akan memanggil function create dan seterusnya. Nah, disitulah powerfulnya kita menggunakan resource tadi. Gitu. Jadi kita tidak perlu membuat satu persatu rootnya misal kita create, kita buat root untuk create, dan kalau misal kita mau menampilkan kita panggil kita buat root get post dan lain-lain. Hanya dengan satu
baris kode ini kita sudah bisa mendefinisikan, ya itulah apalah pokoknya itu, bahwa kita mau memanggil semua resource yang ada di dalam user controller. Terus selanjutnya kita kembali ke user controller pada bagian index. Oke, seperti sebelumnya, kalau kita lihat pada bagian home, di sini untuk bagian indeksnya dia di return atau dikembalikan ke view home, yang artinya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa indeks ini dia memanggil view home yang ada di sini kayak gitu. Jadi ini kita copy aja, kita contoh, kita taruh ke dalam user controller kita taruh di dalam indeks. Tapi di sini kita ganti view-nya menjadi user. Tapi sebelum itu kita harus membuat satu file lagi, user.blade. Jadi kita klik kanan pada bagian view, kita new file, terus kita kasih nama user.blade, blade.php kayak gini. PHP. Oke, sudah. Terus untuk isinya apa? Isinya kita copy aja semuanya dari home blade ini, kita copy aja semuanya. Terus kita taruh aja di sini karena basically nanti sama. Tapi sebelum itu kita akan main-main sedikit di bagian kontennya. Kalau di sini ada informasinya, nanti kan informasinya itu coba kita lihat pada bagian ini. Nah, di sini kan home dashboard V1. Ini kita ganti aja, misal home-nya itu kita ganti user kayak gini. User, terus di sini tabel user. Terus setelah itu ini adalah pada bagian ini itu intinya sih untuk kita membuat kontainer, kita membuat suatu div atau suatu layout untuk menampung isiannya. Kayak kalau di Android itu kemarin ada linear layout, ada relative layout. Nah, itu tuh kita gunakan inilah intinya itu kayak gitu. Karena ini kita tidak butuh, kita coba kita cut aja. Terus misal di sini kita kasih pesan gitu ya. Oke, kayak gini. Di sini isinya nanti list user kayak gitu. Oke, sudah, kita save. Terus kita mengarah ke admin.blade. Nah, di dalam admin.blade ini nanti ketika kita klik user, kita klik ini user ini, dia akan mengarah, hrefnya ini kita ganti. Kalau kita lihat di video sebelumnya, udah saya kasih aja belum ya? Belum. Ya belum. Jadi untuk memanggil, kita mau memanggil user controller ini di sini. Ini route pada href ini adalah fungsi bahwa kita akan memanggil fungsi route. Kita panggil ini route-nya ini, terus kita panggil spesifikasikan /logout. Jadi ini tuh dia memanggil root logout. Nah, jadi kita copy aja ini. Terus untuk di dashboard ini yang pada dashboardnya, di hrefnya kita ganti. Terus pada logoutnya kita ganti home. Karena pada hakikatnya kita kan, jadi ketika kita klik home, maka dia akan mengarah ke sini dan memanggil home controller. Dan karena kita mau memanggil user ini, maka di sini kita tinggal ganti aja ini, kita copy aja, kita taruh ke dalam user, di href user ini kita ganti user. Terus tapi di sini kita harus spesifikasikan bahwa kita akan memanggil function index. Jadi di sini kita tambahkan satu kata lagi .index. Terus kita reset, kita refresh gimana? Nah, di sini kalau kita klik, ini kan kelihatan kan di pojok ini. Kalau kita klik berarti dia akan mengarah ke home. Kita pilih user. Nah, di sini dia, kalau teman-teman lihat di bawah itu dia mengarah ke root user. Coba kita klik ya. Boom.
Nah, di sini akan isinya sama seperti yang kita edit di sini. Mana di user blade. Di sini isinya nanti list user. Kayak gitu. Ini tabel user ganti typo S-nya kegedean. Kita save. Terus ini kan nanti kita mau menampilkan user ya. Kita mau menampilkan tabel user lah, intinya kayak gitu lah. Untuk membuat tabel usernya gimana? Kita tidak perlu ngetik manual karena kita sudah dibuatkan. Kalau teman-teman ingat di sini kan ada contoh banyak tuh. Ada contoh banyak, kita pilih aja yang pada bagian tabel. Kita pilih simple tabel, terus di sini ada pilihan kita mau pakai yang mana. Di sini saya akan coba pakai yang strip full width tabel ini. Caranya untuk mengambil kode ini sama seperti kemarin. Kita klik kanan, terus inspect. Bisa diklik kanan di mana saja. Inspect, terus klik tombol penunjuk ini. Teman-teman arahkan ke tabel yang ingin diambil. Tapi kalau ini kan kita cuma ngambil sedikit, kita coba geser sedikit. Nah, di sini akan kayak ke select semuanya. Dia akan menunjukkan bahwa kita mau mengambil dua tabel ini, tapi kita buka satu lagi. Nah, di sini dia akan menunjukkan kita mau ngambil yang mana. Nah, ini kita ngambil yang bawah aja, strip full width tabel. Klik kanan, terus copy, pilih yang copy element. Terus kita kembali ke Visual Studio kita. Nah, pada bagian ini dihapus saja. Kita ganti kodenya dengan kode tabel yang kita copy tadi. Kita paste. Oke, sudah. Ini kita rapikan dikit. Kita tutup, kita rapikan. Maka kalau kita save, terus kita refresh di project kita, maka boom. Nah, akan muncul tabel yang tadi kita copy seperti itu. Mudah bukan? Harusnya mudah. Oke, lanjut ya. Ini kan masih statik, artinya masih kata-kata yang dibuat dari tabel tadi. Nah, untuk menampilkan user yang ada ini, caranya bagaimana? Ini mudah. Teman-teman tinggal kita coba buka user controller. Nah, di dalam user controller ini kita membuat variabel baru. Caranya kalau di PHP di PHP Laravel itu, kalau kita membuat tabel variabel, kita tinggal ketikkan $, misal di sini arr untuk array, kan karena dia list user kan, dia anggap saja array. Atau mau dibuat user gini juga nggak masalah, user, terus kita kasih nama. Di sini kita sebutkan bahwa ini tuh array. Kalau kurung siku kayak gini tuh menandakan bahwa ini tuh array. Kita kasih nama list user kayak gini. Terus sama dengan untuk mengambil data user, kita tinggal masukkan, kita use dulu, use app slashnya kebalik backslash user kayak gini. Ini artinya kita mau menggunakan fungsi, kita mau memanggil user ini, file user ini. Terus kita panggil user dua kali, terus pilih all. Ini artinya kita mau mengambil semua data yang ada di dalam sini. Terus bagaimana kita membawa data ini ke dalam tabel, ke dalam layout kita tadi? Ini kita tambahkan pada bagian view-nya strip kayak gini. Itu artinya gimana sih saya menjelaskannya itu? Ya kayak kita mau menggunakan fungsi gitulah. Width berarti width ini artinya dia akan membawa data kita, yang akan kita bawa apa adalah data user ini. Oke. Hanya seperti ini. Dengan baris kode ini kita artinya mengambil semua data yang ada di dalam database, terus kita bawa datanya, kita taruh ke dalam view user kayak gitu dengan function width ini. Oke, sudah. Setelah itu kita beralih ke user blade di layoutnya.
di sini untuk pada bagian T bodinya kita sisakan satu satu TR. Jadi ini kita tutup aja, kita hapus semua, kita sisakan satu. Di sini kan kalau ini tuh T-head, artinya T-head itu apa? Kalau teman-teman belum paham dengan HTML, T-head itu adalah kepala, kepala dari, bentar mana tadi? Kepala dari ini. Jadi T-head itu ini, kepala ini, atasnya ini, terus nanti T body adalah isiannya, isi di dalam tabelnya. Nah, di sini kan nanti kita akan ganti tag ini menjadi misal nama, terus progresnya ini kita ganti apa ya? Email, terus di sini ada action kayak gitu. Jadi nanti bisa edit atau hapus kayak gitu. Oke. Di sini untuk tag kita ganti misal nama, terus di sini kita ganti email, terus label ini kita ganti misal action. Jadi di dalamnya nanti ada apa ya? Ada misal hapus atau mau diedit kayak gitu. Terus di dalam T-body sebelum TR kita akan loop, kita akan tampilkan isian data yang akan kita tampilkan yang kita dapat dari user controller tadi. Nah, caranya gimana? Ketik aja dolar, kalau nggak salah dolar nggak ya? Oh, bukan dolar, tapi add ini kalau di PHP biasa kan biasanya kita memanggil fungsi PHP seperti ini. PHP berarti setelahnya itu nanti adalah fungsi PHP, tapi kalau di Laravel kita cukup menuliskan huruf add terus functionnya apa yang mau dipanggil, nanti otomatis di situ akan muncul bahwa ini tuh kode PHP kayak gitu. Di sini kita for each. Kenapa for each? Kita akan ngeloop data yang kita dapatkan dari user controller tadi. Terus apa yang kita for each, apa isinya? Isinya itu adalah ini, list user ini. Jadi di sini dolar kok user? Iya benar, dolar user as misal dolar data. Jadi kita akan ngeloop, kita ngambil data user yang kita dapatkan dari controller tadi, terus kita loop dia sebagai add data. Terus kalau kita mau manggil di sini kan kita ada misal di sini kita ada ID, ada nama, ada email. Untuk mengeluarkan dia satu-satu caranya mudah. Oh ya, di sini jangan lupa setelah TR ini kita masukkan aja biar lebih sistematis. Ini kita dollar and for each kayak gini. Oke, sudah. Berarti dia for each-nya itu berhenti di sini. Jadi enggak keterusan. Terus di sini untuk memanggil datanya kita perlu menambahkan kurung-kurung siku kayak gini. Ini artinya bahwa di dalam sini tuh nanti adalah kode PHP kayak gitu. Jadi kita panggil add data, terus kita ambil ID, kita copy aja semuanya biar lebih mudah. Kita copy, kita masukkan sini, ini kita hapus karena kita nggak butuh. Terus untuk kelas pen ini kita biarkan aja dulu. Kita tambahkan satu lagi untuk email, ini nama, terus di sini ada email. Terus sebentar, kita coba buka pada bagian admin LTE untuk yang contohnya. Kita pilih pada bagian apa ya, bagian elemen kalau nggak salah ya, elemen. Terus pada bagian button di sini ada informasi button default, extra small. Ini kita pilih salah satu, misal kita pakai yang small ini. Di sini ada muncul td bla bla bla, ini kita copy elemen kita masukkan ke dalam sini. Jadi ada satu pen ini kita hapus, kita masukkan button yang kita copy tadi, kita paste, terus kita ganti strip kayak gini. Ini isinya misal edit. Terus satu lagi misal apa ya,
danger ini untuk hapus. Jadi kita pilih dangernya. Danger ini kita klik kanan, copy elemen, copy, kita masukkan ke dalam sini. Nah kayak gini. Misal hapus. Oke, coba kita lihat hasilnya gimana, error apa tidak. Nah, ada error di sini apa? Undefined variable user. Saya tahu kenapa. Di sini itu bukan user tapi list user. Jadi di dalam user ini for each dollar list user. Oke, kita save, kita refresh. Nah, kan di sini ada error. Enggak error sih, tapi ada kesalahan di CSS-nya. Jadi di sini kita sudah bisa menampilkan isian dari eh, yang ada di dalam database hanya dengan menggunakan beberapa baris kode tadi. Ini untuk memperbaikinya mudah. Kita ini width-nya ini lebarnya itu kita buat 40, harusnya itu kita bisa lebih lebar, misal 140 mungkin. Kita refresh, masih kurang lebar. Ini kenapa dia lebar banget ya? Ini saya ganti aja deh. Saya ganti, bentar. Saya copy dari kode tetangga kayak gini. Oke, kita save, kita lihat ini, kita kembalikan aja ke 140. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau kayak gini kan lebih lebih enak dipandang mata ya. Ada yang salah lagi. Name kok nggak muncul, kenapa ya? Oh, ini harusnya name bukan nama. Oke, kita refresh. Nah, di sini udah muncul ID dari user tersebut, ada namanya, ada email, terus di sini nanti adalah action, misal ini nanti kita pakai untuk edit, terus ini ketika kita klik nanti akan dihapus kayak gitu. Semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan ini. Terus kemarin kan sebenarnya sempat ada yang tanya, Mas itu kenapa kok nggak pakai SQL biasa aja kayak gitu. Maksudnya di sini kenapa saya tidak pakai SQL, karena kalau pakai SQL itu sintaksnya akan menjadi sangat panjang. Jadi saya itu malas ngoding dengan sangat banyak kode gitu. Jadi kalau misal kita pakai SQL biasa kan ada select bintang bintang from bla 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 bla, itu kadang saya pusing. Nah, kalau kita menggunakan framework itu sebenarnya kan untuk memudahkan kita dalam bekerja. Artinya semua kode-kodenya itu udah dipersingkat, jadi tidak terlalu panjang kali lebar lagi. Dengan kita hanya menuliskan satu baris kode seperti ini, kita sudah bisa mengambil semua datanya. Dengan hanya seperti ini kita sudah bisa mengirim data ke dalam layoutnya, terus kita tampilkan hanya seperti ini kayak gitu. Jadi kenapa saya pakai Laravel, karena ya lebih simpel aja dalam pengkodean. Kalau pakai PHP biasa itu terlalu banyak kode-kode kayak gitu, jadi ya penulisannya nanti itu akan terlalu panjang. Jadi ya kalau teman-teman lebih nyaman pakai kode PHP biasa ya bisa bisa aja, tapi untuk tutorial kali ini mohon maaf, saya akan tetap menggunakan Laravel sebagai backendnya karena menurut saya bisa lebih simpel kayak gitu. Oke, eh saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Nanti di tutorial selanjutnya kita akan coba nge-create produk, bagaimana kita nge-create produk terus kita menampilkan. Kalau menampilkan kan kita udah ada. Jadi nanti tinggal copy aja basicnya itu semua dari sini. Kita tampilkan, nanti kita create, kita edit, terus kita tampilkan kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan atau kurang paham bisa tinggalkan di kolom komentar. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan saya pun juga biar semangat untuk menyelesaikan tutorial ini. Oke, happy coding and see you in the next video.
Bye.